kata dipaksa itu loh, itu yang tidak baik ya. Bukan karena dia tidak punya keyakinan akan kemampuannya, tapi dia terlalu memikirkan apa kata orang, penilaian orang. Nah, yang perlu orang tua lakukan adalah saya sih menyarankan kata dipaksa itu loh, itu yang tidak baik ya. Karena anak kalau dipaksa akan menimbulkan tekanan secara psikis buat anak. Tapi memang menemukan titik tengah antara ini saya maksa atau sebetulnya mengarahkan dengan cara yang sehat, itu perlu satu kepekaan dari orang tua. Karena boleh jadi anak yang sangat peka dengan penilaian orang lain, itu di awal akan cenderung menghindar. Tidak mau, tidak mau. Bukan karena dia tidak punya keyakinan akan kemampuannya, tapi dia terlalu memikirkan apa kata orang, penilaian orang. Nah, ini kan terkait dengan seberapa nyaman dia dengan feedback dari orang lain. Nah, yang perlu orang tua lakukan adalah ketika misalnya kita sebagai orang tua melihat ini kesempatan nih untuk melatih kompetisi begitu ya. Duduk bicarakan dengan anak, jelaskan sesuai dengan usia anak, pakai bahasa yang mereka bisa pahami. Ini lomba apa? Yang diharapkan dari dia untuk tampilkan apa? Lalu apa yang harus dilakukan untuk persiapan? Itu dijelaskan kan? Kemudian, apa keuntungannya buat anak? Misalnya, orang tua bisa mengatakan, kalaupun tidak menang, yang penting kamu sudah punya pengalaman untuk mencoba berlomba dalam satu bakat tertentu. Sehingga kamu tahu bakat yang kamu punya dibandingkan dengan teman-teman seusiamu, karena biasanya lomba itu kan pasti dalam kelompok usia ya. Dibandingkan teman-teman seusiamu, kamu ada di mana, nak? Nanti kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan, apa juga yang sudah baik. Jadi, bagaimana orang tua menjelaskan, menarasikan kepada anak, arti lomba itu apa? Sehingga anak memperoleh pengertian yang lengkap, dan ketika dia, meskipun masih ada takut-takut gitu ya, tapi ketika dia bilang, oke deh papa mama, aku mau coba deh, tapi temani ya. Nah, itu lebih sehat daripada orang tuanya memaksa. Jadi butuh ada dialog sehingga anak itu mengikuti suatu perlombaan bukan semata-mata karena disuruh orang tua, tapi karena dari dia sendiri juga ada keinginan. Meskipun ada takutnya juga, nggak apa-apa. Itu posisi yang masih manusiawi dan disitulah kehadiran orang tua menemani. Orang tua yang mengajak atau memfasilitasi anak untuk berlomba itu tidak salah kalau dianggap bisa memupuk kepercayaan diri anak. Tetapi tidak sepenuhnya hanya lomba. Karena lomba atau kompetisi itu memang membutuhkan kepercayaan diri yang cukup tinggi untuk seorang anak mau terlibat di situ. Kita perlu lihat anak tangga yang lebih rendah. Kita bisa ajak anak untuk lebih dulu menampilkan, menunjukkan hasil karyanya atau kompetensinya di circle-circle yang lebih kecil. Misalnya, kalau dia ini suka menggambar, hasil gambarnya itu boleh nggak kalau di posting misalnya di sosial media orang tuanya atau sosial media dia sendiri, kemudian mendapat respon dari orang lain, gitu ya. Atau misalnya dicetak, dipasang di rumah. Jadi di show, ditunjukkan. Nah, itu level paling mendasar. Atau misalnya anaknya punya kemampuan bermusik, menyanyi, begitu ya. Perform dulu di antara pertemuan keluarga, di sekolah. Jadi ini kan beda ya dengan yang lomba. Kalau lomba itu kan ada menang kalah. Kalau perform, masih pada level menunjukkan kemampuan. Talent show, begitu, menunjukkan bakat. Itu yang paling minimal dulu. Jadi, yes, lomba itu tentu butuh kepercayaan diri tinggi, tapi sebelum membawa anak ke lomba,
ada baiknya dikasih langkah-langkah awal dulu. Menunjukkan perform, bakat, dan karyanya, lalu menerima feedback. Bisa dibayangkan anak itu kan kalau pelan-pelan dilatih, oh orang bilang bagus loh gitu ya. Nanti lama-lama akan terbangun, boleh deh sekali-sekali saya ikut kompetisi supaya saya bisa melihat kemampuan saya dibandingkan dengan orang lain itu ada di mana. Nah, misalnya demikian. Ikuti terus media sosial Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.